Shalom anak-anak, ketemu lagi kita di ibadah streaming kita hari ini. Karena situasi yang belum memadai kita untuk bertemu, maka kita akan tetap streaming anak-anak. Kita akan mulai ibadah kita bersama Inang Margaret di sini dan Inang Sela Bung Tapea. ya, kita tetap semangat biarpun kita di rumah masing-masing ya Inang. Kita tetap memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 22, Kami Anak Sekolah Minggu. Kita akan bersaudara ya Inang. Iya, mau betul. hitam, mau putih, anak kecil, anak besar, kita semua saudara. Kali ini biar kita lebih semangat, kita bernyanyi sungguh alangkah indah baiknya dan alangkah indahnya. Ayo anak-anak, kita bernyanyi kembali. Kita kali sudah semangat untuk bernyanyi. Kita mulai ibadah ya Inangnya. Ayo kita siapkan Alkitab kita duduk yang manis. Kita boleh ikuti tata ibadah kita hari ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi. Mari masuk. Masuk
puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan situasi pada saat ini Tuhan, tapi tetap mereka semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah streaming kami ini Tuhan, biarlah ibadah kami, puji-pujian kami menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu dalam kondisi apapun kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayo anak-anak, kita kembali bernyanyi dari buku ND 512 ayat 3. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan-Mu, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah kita pada hari ini terambil daripada titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Mari sama-sama kita mengucapkan doa. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak, kembali kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita pada minggu ini terambil dari Keluaran 3 ayat 8. Mari kita sama-sama mengucapkan,
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berrempah-rempah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Newi, dan orang Yebus. Mari sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ayo anak-anak, kita kembali bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 89, Ho Si Pangoluau. Marilah kita mengakui iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ayo anak-anak, sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Tante Inang Wilpro, mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus
Marilah kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan masih menyertai kami hingga kami boleh bernapas hingga hari ini. Tuhan, saat ini kami bersekutu dengan Engkau memuji memuliakan nama-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Semuanya membuka Alkitab ya. Yuk, Alkitabnya dibuka, Perjanjian Lama. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yuk kita sama-sama membacanya, demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang membuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah kita masing-masing, masih duduk manis kan? Nah, sebelum Tante Bibel cerita tentang firman Tuhan, Tante Bibel mau panggil teman Tante loh, teman-teman kita loh. Siapa ya hari ini yang menemani Tante Bibel cerita? Yuk kita panggil. Dia adalah Torang. Dari mana sih Torang? Ketiduran dia ya? Wah, Torang. Ya Tante Bibel, Torang di sini. Oh, ternyata Torang sudah bangun. Sudah dong Tante Bibel, Torang sudah dengar firman Tuhan tadi. Oh, begitu ya Torang. Nah, hari ini Tante Bibel mau cerita tentang seorang anak muda yang luar biasa. Yuk, siapa yang tahu siapa tadi yang dibacakan dalam firman Tuhan? Siapa Torang? Iya Tante Bibel, itu teman aku, Yusuf. Ah, lu mah Torang cari teman melulu. Iya, ternyata kita hari ini mau bercerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik kenal nggak
siapa itu Yusuf? Bukan Yusuf si Barani ya, atau Yusuf Panggabean ya, bukan. Tetapi Yusuf anak daripada Yakub. Nah, adik-adik tahu nggak siapa-siapa aja anak Yakub? Ada berapa yo? Ada 12 kan? 11 lah saudara Yusuf. Jadi Yusuf anak paling kecil. Nah, siapa-siapa aja? Orang tahu nggak? Nggak tahu Tante Bibel. Orang mah kagak pernah baca Alkitab. Adik-adik di rumah pasti tahu kan? Yuk kita sebutkan ya. Kalau Tante Bibel biasanya menyebutkan nama-nama anak Yakub dengan bernyanyi. Ini ya. Ruben, Simon, Lewi, Juda, Isasar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benjamin. Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benjamin. Ya kan? Ada 12 kan? Nah, Yusuf itu karena dia paling kecil, dia selalu disebut yang lainnya sebagai anak emas. Karena apa? Orang anak emas nggak di rumah. Ya dong Tante Bibel, orang kan disayang sama bapak orang. Wah, orang ikut-ikutan aja tuh sama Yusuf. Ya kan? Adik-adik di rumah anak emas enggak? Biasanya kalau anak emas itu harus bagaimana? Nah, Yusuf dia adalah seorang anak yang baik, anak yang taat, anak yang tidak mau melawan kepada orang tuanya. Nah, karena kebaikannya, karena ketaatannya, dia disayang sama bapaknya. Tetapi suatu hari Yusuf bermimpi. Dia bermimpi bahwa arti daripada mimpinya itu kelak dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang punya kuasa. Dan ke-11 dari saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya, akan sujud kepadanya. Dia ceritakan mimpinya itu tentang berkas gandum. Dan ternyata ketika dia sudah menceritakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tidak terima. Kenapa? Kenapa tuh orang? Iya dong Tante Bibel, masa abang-abangnya suruh sujud kepadanya? Ya nggak mau dong Tante Bibel. Nah, itu dia permasalahannya. Abang-abangnya tidak mau dengan cerita mimpi si Yusuf itu. Abang-abangnya berontak, mereka marah, mereka membenci Yusuf. Dan suatu kali ketika Yusuf mengantar makanan kepada abang-abang yang sedang menggembala domba, lalu abang-abangnya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Jahat sekali bukan? Ya kan dong? Iya Tante Bibel, abang-abang Yusuf jahat sekali. Iya, mereka jahat, mereka mau membunuh Yusuf karena mereka cemburu kepada Yusuf. Mereka membenci Yusuf yang disayangi oleh ayahnya. Tapi ketika mereka berusaha untuk membunuh Yusuf dengan memasukkannya ke dalam sumur, dan ketika itu Ruben, anaknya yang paling besar dari bapak Yakub, Ruben tidak tega melihat adiknya mau dibunuh. Lalu dia mengasih solusi supaya si Yusuf ini dijual saja. Lalu lewatlah saudagar dari Mesir yang bernama Potifar. Dan ketika saudagar itu lewat, Yusuf dijual oleh mereka, abang-abangnya, kepada saudagar yang bernama Potifar tadi. Tapi saudara-saudaranya mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Wah, sungguh kejam abang-abangnya kepada Yusuf. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi ketika Yusuf dibuang ataupun dijual, tetapi dia ternyata menjadi kesukaan, kesayangan si Potifar saudagar tadi. Karena apa? Karena memang, kenapa? Ayo orang. Iya Tante Bibel, Yusuf kan tadi katanya baik, dia jujur, dia taat. Iya, Yusuf setia kepada juragannya, kepada saudagar itu, sehingga dia menjadi orang kepercayaan
si Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, setelah di penjara, dia tetap berbuat baik, dia tetap taat, dia tetap setia kepada Tuhan dalam ibadahnya. Nah, akhirnya Yusuf berhasil untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan ketika Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun, dia diangkat oleh Raja Firaun untuk menjadi penguasa bagi seluruh negeri Mesir. Luar biasa bukan adik-adikku yang dikasihi Tuhan? Mau nggak seperti Yusuf? Sekalipun tadi kita tahu bahwa Yusuf mengalami banyak sekali kesulitan. Dia harus dibuang, dia harus dijual, dia harus dianggap sudah mati. Dia bahkan difitnah oleh istri Potifar. Tapi apa hasilnya? Itu sebabnya tadi dikatakan dalam nas firman Tuhan hari ini, mereka mereka-rekakan yang jahat. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kadang-kadang adik-adik, yang sakit sekalipun, yang membuat kita menangis sekalipun, itu adalah rancangan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, apa yang mau dipesankan firman Tuhan kepada kita semua? Nah, adik-adik, setelah kelaparan terjadi di seluruh negeri karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun, Mesir tidak mengalami kelaparan. Mesir sudah menyimpan bahan makanan yang dapat dipergunakan selama 7 tahun ke depan. Dan banyak orang-orang dari luar yang datang ke Mesir untuk meminta pertolongan, termasuklah itu saudara-saudara Yusuf. Nah, mimpi Yusuf terkabul, ya kan? Pada saat dia bercerita kepada saudara-saudaranya, apalah mimpinya Yusuf itu torang? Iya, saudara-saudaranya, abang-abangnya harus sujud kepadanya, Tante Bibel. Iya, benar. Abangnya tuh datang sujud kepada Yusuf untuk memohon pertolongan melalui bahan makanan yang mereka butuhkan. Tapi adik-adik tahu nggak apa respon Yusuf? Tahu nggak torang bagaimana sikap Yusuf? Apakah Yusuf benci juga, mendendam kepada abang-abangnya? Ketika Yusuf sudah menjadi penguasa, sudah menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Mesir, apakah dia membalaskan apa yang diperbuat abangnya kepadanya? Tidak, Tante Bibel. Yusuf kan baik, Tante Bibel, kayak torang. Oh iya, baik Yusuf itu. Dia tidak mendendam kepada abang-abangnya, justru dia mengasihi abang-abangnya, mencukupkan segala makan mereka, dan semua keturunannya juga ditanggung oleh Yusuf, diberikan tempat tinggal kepada mereka, sehingga abang-abangnya tidak mengalami kelaparan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata sungguh alangkah baiknya. Seperti kata lagu itu kan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Iya kan? Kalau kita rukun sama abang-abang kita, sama adik kita, sama saudara-saudara kita, begitu alangkah baiknya. Karena apa? Karena di sanalah katanya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya yang melimpah. Oleh karena itu, satu pesan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita tetap berbuat baik kepada orang yang sekalipun dia sudah jahat sama kita. Karena apa? Karena orang jahat sekalipun dia akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat diri kita menjadi yang terbaik seperti Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita mau lihat di dalam firman Tuhan hari ini, ternyata 2 hari lagi kita mau merayakan apa ya? Merayakan apa ya torang ya? Merayakan 17
Agustus, Tante Bibel. Pintar kali sih orang kami ini. Iya, 2 hari lagi kita mau merayakan hari kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 45, ya kan? Itulah hari kemerdekaan. Nah, adik-adik, apa yang mau dipesankan di sini? Yusuf sudah memerdekakan semua abang-abangnya dengan memberikan, mencukupkan segala makan mereka. Maka marilah kita menjadi anak-anak yang mau merdeka dan memerdekakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan suka membenci temannya atau menyakiti atau membuli atau membuat temannya terpuruk, tapi marilah kita saling mendukung, saling mengingatkan sehingga kita semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Merdeka! Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami mencontoh putramu Yusuf yang begitu luar biasa kehidupannya dipakai oleh Tuhan untuk memerdekakan saudara-saudaranya. Dia yang hadir menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Demikianlah hendaknya kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi seluruh isi rumah kami, bagi teman-teman kami, dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terlebih virus COVID yang saat ini sudah merajalela Tuhan. Biarlah kami tetap sehat sebagai anak-anak Tuhan yang setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Tante Bibel buat firman-Nya. Salam teman-teman, selamat hari Minggu dong. Anak, kita telah mendengarkan ibadah kita hari ini, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Bibel tadi. Mari kita sudahi ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Endek 792, Pasu-pasu Hamion Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya kita. Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.